Saya Ica dari tim Admission Marketing Promotion dari LaSalle College Indonesia. Jadi sebelum dimulai untuk webinar ini sendiri, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai fashion business di LaSalle College Indonesia. Jadi kenapa saya sebut LaSalle College Indonesia? Karena di sini juga bergabung ya dari LaSalle College Jakarta dan LaSalle College Surabaya. Gitu. Jadi di Indonesia kita ada 2 kampus, jadi di LaSalle College Jakarta dan Surabaya. Oke, berlama-lama lagi, ini saya akan share untuk PPT-nya. Oke, sorry. Oke, ini saya langsung masuk aja ke perkenalan dari LaSalle College ini sendiri. Sorry. Hmm, hmm. Oke, LaSalle College ini sendiri bisa dilihat kita bukan kampus baru, bisa dibilang kampus lama. Pusatnya sendiri ada di Kanada, itu dari tahun 59. Lalu di Jakarta kita dari tahun 97. Dan di Surabaya dari tahun 2005. Bisa dibilang, apalagi untuk yang fashion business ini, kita adalah salah satu universitas dengan jurusan fashion akreditasi di Indonesia. Untuk ukuran universitas, apalagi universitas yang internasional, itu merupakan kehormatan yang sangat besar, kita bisa diakui juga di Dikti. Seperti itu. Nah, kita ada 23 kampus di seluruh dunia, ini bisa dilihat kampus ada di mana aja. Oke, mungkin ini sedikit mengenai LaSalle College. Jadi saya nggak akan berlama-lama, LaSalle College Jakarta dulu. Itu mungkin bisa kedengeran nggak soundnya? Oke, mungkin for detailnya bisa langsung ke YouTube kita aja. Oke, wait a minute. Kayaknya ada sedikit. Sorry. Hmm. Oke, aku langsung ulang lagi. Mungkin tadi, tapi kalau misalnya memang nanti suaranya masih nggak keluar, bisa langsung follow aja di YouTube kita. YouTube kita ada di LaSalle College Indonesia. Ini suaranya masih belum keluar nih kayaknya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke, saya akan langsung lanjut ke fitur dari LaSalle College Indonesia ini sendiri, karena kita tergabung dengan LaSalle College Internasional, jadi kita mempunyai akses untuk upload portfolio dari student-studentnya. Gitu. Nah, ini program-program kita selain fashion business juga ada fashion design, ada interior design, ada graphic design, fotografi, makeup, business management, dan manajemen creative industry. Itu. Oke, nah ini juga qualification-nya kita ada jenjang sarjana, ada bachelor pathway. Pathway itu kemana? Itu bisa ke kampus kita yang ada di Melbourne, kayak gitu. Nah, untuk yang diploma 2 tahun, yang sertifikat kita ada 1 tahun sampai 1,5 tahun. Oke, sebelumnya kenapa sih pilih LASA? Ini bisa dilihat sendiri ya, internasional kurikulum. Jadi kita kurikulum kita bisa diakui baik di internasional, di Indonesia juga jangan khawatir, diakui juga karena kita sudah terdaftar di Dikti. Kayak gitu, private class. Ya, jadi mungkin kalau kuliah lain ada kuliah umum yang bisa sampai ratusan mahasiswa, kalau di kita cukup eksklusif, saya bilang kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya internship dan itu wajib masuk dalam kurikulum. Gitu. Ada career center, bahkan ada juga career week. Jadi setiap tahun kita ada yang namanya career week kerjasama dengan BEM dan akademik kita di LaSalle, begitu untuk mengadakan career week semacam untuk kita mengundang profesional bisnis
kantor-kantor kayak gitu yang lagi mencari staff dan segala macam. Nah, itu mungkin nanti bisa ditanyakan lagi lebih jelas. Mungkin nanti langsung ke admission marketing dari LaSalle College ini sendiri mengenai detailnya. Atau nanti kalau ada mau tanya di seminar ini juga boleh langsung ke professional speaker-nya gitu. Nah, ini entry requirement-nya nggak terlalu banyak sih. Yang penting pertama lulus SMA, minimal 16 tahun, yang pasti punya interest di design fields, kayak gitu. Lalu entry assessment test-nya juga cuma English test dan psikologi test aja. Intake dari Januari, Mei, dan September. Gitu. Nah, ini student works kita di Jakarta, jadi ini yang akan dipelajari kalau di fashion business. Detailnya pasti nanti langsung bawa ditanya aja ke speaker kita hari ini. Di Surabaya juga sama. Jadi kurikulumnya sama ya untuk Jakarta, Surabaya. Ini class activity-nya, jadi emang lebih banyak praktek. Kayak gitu, ini alumni-alumni dari LaSalle College Jakarta dan Surabaya. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi. Mungkin ini untuk yang mau tahu event-event kita selanjutnya segala macamnya, info mungkin mengenai pameran kita juga, dan info-info mengenai programnya juga. Nah, ini boleh langsung di-follow aja dari Instagram kita di @lasalle_indonesia, Facebook kita di LaSalle College Indonesia, dan di YouTube kita di LaSalle College Indonesia. Itu ada slash-nya, jadi bisa kok langsung di-search aja LaSalle College Indonesia, atau bisa langsung ke website kita juga. Nah, kalau mau yang langsung hubungi kita di WhatsApp, itu boleh dicatat juga nomornya, tapi nanti for detailnya kita juga akan kirimin email kalian semuanya, para partisipan hari ini. Mungkin kalau mau tanya lebih lanjut mengenai fashion business. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi, mungkin saya langsung serahkan tampuk pembicara hari ini kepada host kita, Miss Cempaka Pansatya. Sudah bergabung, Miss? Halo, Miss Cempaka. Halo, Miss Cempaka. Halo. Halo, Ica. Ya, oke, Miss. Ini tanpa berlama-lama lagi, takutnya bosan kalau dengerin aku doang ngomong, karena udah nggak sabar dengerin langsung professional speaker-nya yang ngomong. Kayak gitu. Oke, aku langsung kasih tempatan waktu, persilakan ya, Miss Cempaka. Thank you semuanya. Nanti boleh kalau mau tanya berlanjut mengenai pendaftarannya, bisa langsung ke admission, marketing, promotion team. Thank you. Enjoy the webinar. Okay. Thank you for joining the second webinar series by LaSalle College Indonesia. My name is Cempaka. I am one of LaSalle College Jakarta's lecturers, and I will be your host. I believe we all here are very aware, hit, and challenged by the current global pandemic. The world has been in distress, let it be as individual or as organizations. Every industry is trying their best to just getting through the day. That includes the industry that we all fond so much, the fashion industry. As an industry that rely on so many layers of creative processes, this time of uncertainty has put more weights on us and has forced us to find new ways of creative expressions to survive the COVID-19 crisis. This webinar, which was initiated by Interior Design and Fashion Business Programs, aims for addressing concerns, showing facts, pointing out ideas to lighten up the hard situation, and hopefully we can give you all supports morally. There will be three main topics that we'll be discussing today. First, the current situation. Second, the challenges. Third, the foreseeable future of the fashion industry. If you have questions during the discussion, just write it down and hold until the end, because we will have a Q&A session later. Today, I am delighted to introduce the panelists. They are fashion professionals and also our own lecturers. They will share their professional opinions regarding the topics that I have mentioned before. They are Mr. Richard Kaunang, the Fashion Business Program Director at LaSalle College Jakarta, Mr. Iwan Toha, or Mr. Botai, fashion icon, author, and fashion designer. Ms. Fanny Wiadi, fashion entrepreneur and the founder of Eco-Friendly. Ms. Nana Setiadi, fashion sales management specialist. Mr. Jordan Marzuki, a graphic designer, the owner of Jordan Jordan Publishing Company, and the founder of The Ballet Cats.
Ms. Chesa Atarik, the founder of Ruang Jahit, textile lecturer at LaSalle College, Jakarta. Ms. Shinta Sujarwo specializes in fashion retail operation. And the last two panelists are from LaSalle College, Surabaya, Ms. Reza Handini, who is a retail management professional. And lastly, from Interior Design Department, Ms. Anita Dian Ekawati, a professional interior designer for 20 years. And lastly, our special moderator for today is Mr. Dino Augusto, the founder of Augusto Corporation, a PR expert, and of course, a lecturer at LaSalle College, Jakarta. Without wasting any more time, let's just begin the webinar. So please welcome Dino. Thank you so much untuk Ms. Cempaka. Hopefully the video is on and I can see my I can see myself here. Thank you so much for introducing for today's lecture. Hopefully this will be a very interesting studies for us, for all of us, and hopefully it will be insightful for every one of us. Kita akan membagi tiga, jadi mungkin I'll mix it up with Indonesian and English since wait, I need to turn on my camera. Yeah, I'm here. Okay, so it will be separated into 3 different sections. Kita akan membagi 3. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ms. Cempaka, kita akan bagi 3 section. Yang pertama adalah current situation, and I also gonna moderate the panelists with English and Indonesia. Jadi kita combine English and Indonesia karena mungkin se-Indonesia banyak sekali yang hadir juga di webinar ini. Mungkin juga lebih santai juga kali ya. Jadi akan lebih tech talk dan akan lebih santai. Mungkin kalau Anda sudah punya pertanyaan, kalau Anda sudah punya banyak pertanyaan di dalam kepala atau mungkin ada pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, you can always write down. Jadi tulis dulu aja, dikumpulkan nanti di akhir, di sesi akhir, kita ada sesi keempat. Sesi akhir akan membicarakan untuk akan ada kuesioner dan akan ada question and answer yang akan dijawab oleh para panelis yang ada. Oke, kita akan masuk ke session pertama. Session pertama yang membahas tentang current situation atau what is the fact that actually happen now and what is actually just turn around during this COVID-19 because everybody is impacted with this situation dan seluruh dunia juga merasakan hal yang sama, bukan cuma fashion people di Indonesia, bukan cuma fashion industry di Indonesia tapi di seluruh dunia. But then kita mengerucutkan apa yang sedang terjadi di Indonesia dan apa yang terimpact dari yang terjadi di fashion dunia kepada fashion di Indonesia. Untuk panelis yang pertama, ada 3 panelis senior yang saya juga admire so much. Yang pertama ada Sir Richard Kaunang, silahkan hadir di videonya, Sir. Sir Richard Kaunang, Miss Reza Handini, dan juga Miss Chesa Atarik. Kami silakan untuk hadir di video dan juga suaranya untuk bisa muncul. Kami persilakan kepada Sir Richard Kaunang. Okay, thank you, Sedino. Hopefully everyone can hear my voice. So if you cannot hear, let me know. So, sir. Sehat, Sir, sampai hari ini? Sehat, Sir. Baik-baik aja, Sir. Sehat kan, Sir, ya? Puji Tuhan, bisa lanjut terus kita webinarnya. Silakan, Sir. What is your intakes for this current situation? Ya, jadi terima kasih atas kesempatan. Thank you very much. Perkenalan dulu, tadi udah dikenalin kan, saya Richard Kaunang dari Fashion Basis Department. Topik yang saya ingin sharing hari ini lebih ke apa yang terjadi sih sebenarnya di masa-masa sekarang. Kalau dari segi informasi yang beredar, semua udah tahu apa yang terjadi kan, tapi saya mau ambil dari satu sisi yang mungkin pelaku bisnis mungkin agak lupa gitu. Nah, kalau kita bicara fashion business, kita bicara tentang perilaku. Kita bicara tentang perubahan perilaku dari masing-masing konsumen. Dalam membuat satu brand, biasanya kita ada banyak banget
variabel, banyak banget faktor-faktor yang kita gunakan, yang kita susun. Tapi yang paling utama sebenarnya pada saat memulai bisnis fashion, kita pahami dulu target market kita siapa. Jadi di target market itu ada sisi perilaku konsumen. Nah, di saat dimulainya PSBB, waktu awal mulanya waktu kita dirumahkan, perubahan ini yang tiba-tiba drastis banget, kayak 180 derajat berubah. Dari sisi pemilik perusahaan, dari sisi yang punya brand, tiba-tiba mereka mau nggak mau harus, tanda kutip, menutup sementara bisnisnya yang dimiliki. Karyawan dirumahkan, pekerja-pekerja seni, pekerja bisnis itu semua dirumahkan. Hampir semua masyarakat kena impact-nya gitu. Nah, apa yang berubah setelah itu? Yang berubah adalah perilaku yang tadi. Nah, di masa awal itu, karena saking banyaknya informasi yang beredar, dan terlalu banyak informasi yang beredar dan kita tidak diberi ruang untuk bisa menyalurkan aura negatif itu ke hal yang lebih positif. Karena maksud saya itu kayak tiap buka social media, tiap nonton TV, tiap nonton apapun, satu kata itu yang muncul dan kata itu langsung jadi negatif. Anxiety people meningkat, kekhawatiran orang meningkat, sangat sensitif di awal, ketakutan akan masa depannya muncul. Jadi insting yang muncul adalah saat itu adalah bagaimana untuk bertahan hidup. Saya jelasin ini untuk memaparkan bahwa kalau kita bertahan hidup, kita merubah prioritas pembelanjaan kita. Yang tadi kita biasanya belanja untuk pakaian, belanja untuk lifestyle kita, sekarang berubah untuk gimana supaya bertahan hidup aja gitu. Nah, bertahan hidup apa aja sih? Makanan, kesehatan, sama rasa aman, security feelings gitu. Jadi kalau pernah belajar hierarchy of Maslow, hierarchy of needs itu ada gitu. Level paling bawah itu yang sebenarnya yang jadi awal PSBB ya. Kita kayak mencoba untuk memenuhi kebutuhan fisiologikal kita gitu. Kebutuhan lain tuh tiba-tiba kayak udah belakangan aja. Jadi kayak kalau diurutin dalam prioritas itu nanti kesekian. Kebutuhan pertama adalah bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan yang tadi. Nah, pemenuhan kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh income. Nah, karena income-nya itu biasanya kita bisa divided into several variables, sekarang fokusnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara sisanya diapain? Sisanya di savings. Banyak pemilik, majority masyarakat lebih memilih menyimpan uang daripada untuk royal, daripada untuk jadi hedon gitu, daripada untuk belanja. Tanda kutip, yang kena impact-nya belanja pakaian gitu, belanja bisnis fashion gitu. Nah, ya itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsen atau dari sisi yang punya brand, ada satu kesalahan yang mungkin mereka tiba-tiba kayak tiba-tiba kayak, wow, I forgot to set up this kind of strategy. Jadi biasanya kalau setup brand kan kita bilang selain you harus bikin strategi jualan, mestinya ada strategi exit strateginya gitu. The worst scenario. Kalau plan A nggak jadi, plan B harus jalan. Kalau plan B nggak jadi, plan C harus jalan gitu. Kalau istilah bisnis, ada management crisis. Management crisisnya ini yang mungkin banyak pemilik brand atau banyak pengusaha di industri fashion dan industri lain itu yang lupa bahwa bisa aja satu saat bisnisnya tiba-tiba kayak langsung kayak gini 180 berubah derajat gitu. Jadi kesimpulan yang bagian saya ini saya mau menitik beratkan bahwa sebenarnya peran penting dari memahami perilaku konsumen itu dalam hal menentukan prioritas yang dia punya serta mengelola keuangannya itu dipengaruhi oleh bagaimana dia mengembangkan strategi manajemennya. Dan untuk kasus saat ini adalah bagaimana mengembangkan si exit strategy, management crisis dan sebagainya. Begitu dari saya dulu, Serdino. Nanti saya lanjut lagi kalau ada tambahan berikutnya. Baik, Terima kasih. Thank you. Menarik sekali tadi pembahasannya bahwa sebenarnya sekarang yang berubah adalah manajemennya dan total exit strategy yang perlu dipikirkan karena most of us are facing the same crisis, but not every one of us have the same resources. Jadi kita nggak punya resources yang sama dan spare untuk krisisnya itu juga nggak sama gitu ya, Sir ya. Oke, thank you so much. Thank you so much untuk Sir Richard. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol dengan Sir Richard Kaunang. Yang kedua, kita punya speaker dari LaSalle College Surabaya, Miss Reza Handini. Kami persilakan untuk hadir dan muncul di video. Miss Reza Handini dari LaSalle College Surabaya akan mewakili beberapa inputs dari lokal Indonesia dan lokal Surabaya. Miss Reza sudah bisa hadir?
Oke, halo, iya Dino. Hai Miss, apa kabar? Halo, Sehat iya ya? baik, sehat. Kamu juga pasti sehat kan? Thank God. Ya, Uh, silakan Miss. Hmm. Oke, thank you. Halo semuanya. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Miss Richard sebelumnya, kurang lebih mungkin kalau saya sih lebih menambahkan ke sisi karena background saya adalah di sini sebagai retail management, which is saya ada beberapa pengalaman di bidang retail, khususnya di dep store maupun di mall. Mungkin yang terjadi, yang perlu atau yang kita concern saat ini di saat COVID-19 ataupun beberapa masa sebelum itu adalah gimana sih caranya toko-toko yang sudah eksis di offline, jadi mereka terbiasa berjualan ataupun memasarkan produknya di sebuah toko, baik itu di mall, di butik ataupun di dep store. Kemudian perubahan yang terjadi dalam mungkin 1-2 bulan ini sangat drastis, which is mereka yang biasanya 2 bulan sebelum masa Ramadan ataupun Lebaran ini kan harusnya memang mereka inilah masa panen-panennya mereka untuk meraih omset maupun keuntungan, jadi akhirnya berubah semua. Di sini yang perlu atau mungkin yang jadi highlight adalah toko-toko yang biasanya mereka jualan konvensional, mereka memasarkan produk melalui sebuah visual merchandise, sebuah toko, kemudian mereka punya atau menitipkan jualannya di dep store ataupun di mall, itu totally tidak bisa melakukan itu. Jadi di masa-masa awal PSBB atau mungkin kalau di Surabaya mungkin baru berjalan kurang lebih 2 minggu yang lalu, itu perbedaannya sangat signifikan sekali gitu. Jadi beberapa toko ataupun dep store yang biasanya mereka berjualan konvensional, mau tidak mau mereka menggerakkan segala daya upaya mereka untuk lebih jualan ke online. Jadi lebih ke gimana sih caranya mereka menggrab customer untuk tetap bisa update produk mereka yang baru. Nah, sementara itu di sisi lain ada banyak sektor pekerjaan yang terbengkalai juga. Yang pertama, yang pasti dari sektor SPG atau Sales Promotion Girl, kemudian para pelaku bisnis yang biasanya mereka memajang produknya di etalase, otomatis mereka tidak bisa, apalagi totally mall dan toko harus close di masa PSBB, mereka mau nggak mau harus istilahnya dalam tanda kutip jemput bola ke customer gitu. Yang tadinya mereka tidak biasa melakukan chat by WA ataupun menjual produk mereka di marketplace, mau nggak mau mereka melakukannya. Dan itu terjadi hampir di semua sektor, baik itu toko yang skalanya masih kecil ataupun toko yang sudah besar. Jadi mereka nggak mau dipaksa untuk melakukan itu. Dan ini tidak mudah. Saya lihat beberapa rekan-rekan saya, pelaku bisnis juga, kemudian profesional juga yang tidak biasa melakukan pola itu, jadi nggak mau mereka harus melakukannya. Dan satu fenomena yang cukup muncul dan cukup besar saat ini adalah kita sebagai customer kan tidak bisa datang tuh ke toko tersebut untuk membeli. Mau tidak mau kita berdiam diri, tapi kita juga pengen tuh untuk tetap jualan, kita tetap pengen untuk sebagai sisi customer kita tetap pengen beli gitu. Nah, yang saya perhatikan justru di sini mereka ada pemanfaatan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di antara customer dan produsen atau mungkin si owner untuk menjual. Apa itu pihak ketiga? Bisa jadi dari marketplace atau yang kita bisa bilang jasa titip. Jadi di sini fenomena dua ini muncul dan berkembang sangat besar di masa PSBB. Jadi mereka yang tadinya tidak mau untuk datang ke toko karena ya ketakutan dan sebagainya, mereka memanfaatkan peluang dengan menggrab para jasa titip ini yang masih berani untuk berkeliling ke toko ataupun ke mall untuk jemput bola, untuk tetap membantu menjembatani para pekerja
yang di mall ataupun di toko, para pelaku Oke. bisnis untuk tetap menjual barangnya Oke. dan customer juga tetap dapat barangnya. Ya, menarik sekali ya. Oke. Menarik sekali sini perbedaannya antara yang maksudnya di lokal yang terjadi di lapangan dengan apa yang terjadi di sosial media. Sebenarnya mungkin kita sebagai customer, konsumen melihatnya hanya tinggal jadinya aja gitu ya. Sedangkan Betul. pelakunya sendiri berubah total, yang awalnya Betul. tidak punya skill, mungkin kekosongan skill juga, Ya. kekosongan skill sosial media, kekosongan skill marketplace yang sebelumnya belum terdidik, jadi harus belajar mau nggak mau. Betul. Ya. Dan itu bukan cuman hanya terjadi di brand yang baru aja tumbuh ya, tapi juga brand yang sudah stabil. Jadi brand dengan existing yang sudah stabil, mereka justru ya alih-alih mereka sudah, aku sudah punya online store, kita bisa beli secara web, tapi itu tidak berjalan smoothly karena kan itu semua tidak mudah, semuanya prosesnya harus dibangun dan benar-benar harus ada tim yang handal di belakang itu. Dan mau nggak mau mereka harus melakukan perubahan itu cepat banget. Jadi kurang dari sebulan begitu kasus pertama muncul, kemudian pemerintah menerapkan PSBB, mau nggak mau mereka harus gerak. Karena dalam 30 hari kemudian mereka punya tanggung jawab, aku ada pekerja yang harus aku hidupin, mereka harus bayar THR dan sebagainya. Belum lagi juga proses produksi yang mereka sudah jalan, karena memang lebaran itu kan proses produksinya bukan 1-2 hari kan, pasti dalam beberapa bulan sebelumnya mereka sudah siapkan semua, dan kalau tiba-tiba toko close, ya mau nggak mau mereka harus tetap jualan. Intinya drastis, ya perubahan drastis ini dirasakan oleh semuanya ya, Miss. Thank you. Untuk tadi menyentuh sedikit soal produksi, kita sekarang punya Miss Cesa Atarik yang sangat dekat sekali dengan produksi, apalagi mau lebaran tadi seperti disampaikan oleh Miss Reza. Thank you so much untuk Miss Reza. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan Miss Reza Handini. Next, berkenaan dengan produksi atau berkenaan dengan apa yang terjadi di lapangan, kita punya satu pembicara juga, Miss Cesa Atarik. Kami persilakan. Saya persilahkan karena cuma sendiri nih, kayak wajah saya muncul di sini. Miss Cesa boleh sudah hadirkah? Sudah. Apa kabar, Miss? Sehat? Anak sehat? Suami sehat? Semuanya alhamdulillah. Videonya sudah muncul ya? Sudah nyala sih, Sir. Oke. Bentar ya. Sudah. Oke. Silakan, Miss. Apa menurut Miss apa yang terjadi dan what is your current situation takes on this? Yang paling mendekati pertama kali adalah waktu kita bicara skala kecil, mungkin kita ngomongin penjahit rumahan deh ya, yang biasa nerima jahitan maklun untuk lebaran. Terus ini rata-rata semua udah beralih pindah jadi penjahit masker rata-rata. Mereka jualan yang kiranya menuju ke alat kesehatan yang masih dibutuhkan banget gitu, primer. Kemudian ada juga yang jahit produksi daster rumahan, karena belakangan jadi salah satu item hot list di berbagai e-commerce. Mungkin karena butuh baju yang nyaman di dalam rumah, dan mungkin banyak wanita karir yang baju rumahnya kurang mungkin ya. Kemudian ada juga yang memang betul-betul vakum, dan akhirnya switch ke produk makanan atau produk-produk lain yang mereka mampu lah gitu. Terus ada juga artinya memang harus bergerak dengan cepat, adaptasinya harus betul-betul instan gitu. Mikir seperti misalnya beberapa perancang busana Indonesia ada yang, dan ini dilakukan juga di global, mereka jahit APD. Mungkin nggak nyari profit, tapi lebih kepada bagaimana tenaga kerja mereka bisa terus berlangsung dan bisnisnya masih berputar. Kemudian ada juga yang biasa buat parfum, kemudian membuat hand sanitizer. Itu saya tahu untuk label Chanel, pabriknya dipakai untuk membuat hand sanitizer, pabrik parfumnya. Untuk Armani juga sama, ngerjain APD. Mereka banyak sumbangan untuk negaranya. Jadi nggak cuma Indonesia, dan saya rasa nggak cuma dari skala kecil, tapi kecil, menengah, sampai yang betul-betul gede dan global gitu ya. Kalau dilihat pasokan bahan baku, yang paling
saya mau share adalah case paling menarik itu adalah Pasar Tanah Abang. Di Pasar Tanah Abang itu akhir April dilaporkan bahwa kerugiannya itu ditaksir mencapai 4,8 triliun. Dan ini adalah angka berjalan ya, angka berjalan karena rata-rata pedagang Tanah Abang itu omsetnya 5 juta per hari. Ini rata-rata dan kita bicara on book gitu. Kita nggak tahu sebetulnya bisa saja lebih saya rasa. Kemudian setelah pandemi berlangsung, mereka turun jadi 300.000 per hari. Kayaknya imagine itu 5 juta dari 5 juta kemudian jadi 300.000 dan saat PSBB berlaku itu kemudian menjadi 0. Nah, ini nggak cuma bicara distribution channelnya aja, tapi bahan baku juga gone gitu kan ya. Akhirnya mau nggak mau, ya mereka melakukan jalan lainnya, ambil jalan lainnya adalah mungkin telepon suppliernya, mereka tetap kirim by ekspedisi dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi 3 hari yang lalu, Pasar Jaya, saya baca dan saya riset itu ada digandeng sama Shopee, salah satu e-commerce platform yang mengelola bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk mengelola pasarnya masuk ke dalam platform online. Nah, PD Pasar Jaya ini menunjuk Pasar Tanah Abang dan juga Pasar Pramuka. Pasar Pramuka untuk obat-obatan dan Tanah Abang untuk tekstil dan garment untuk masuk ke dalam platform online mereka. Itu saya rasa terbantu, tapi memang akan cukup sulit karena beberapa pedagang tekstil terutama seringnya adalah pedagang-pedagang konvensional yang melihat digital itu sebagai nggak melihat gunanya gitu ya. Mereka lebih kepada kan barangnya mesti dilihat, barangnya kan kain mesti dirasakan, kan nggak bisa cuma lihat dari kamera atau dari layar gitu. Jadi suka nggak suka mereka harus segera adaptasi dengan ini supaya terselesaikan dan struktur para pelaku industri yang butuh bahan baku juga harusnya bisa dapat pasokan yang tepat gitu. Biar lebih berjalan. Itu Menarik sekali sebenarnya ya dari tiga sisi yang berbeda. Thank you Ms. Cesa Tarik. Thank you. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas what actually happened with now the current situation. Tapi tadi kalau saya rekap ada exit strategy nggak ada yang punya gitu, crisis strategy nggak ada yang punya saat ini. Even any kind of business, apalagi fashion, karena fashion selalu pede dengan spring, summer, fall, winter, lebaran dan tahun baru gitu ya. Sekarang nggak ada yang punya crisis strategi lagi. Kemudian tadi dari Miss Reza sudah bilang bahwa perubahan dari online ke offline dan channel pihak ketiga juga harus cepat. Dan yang tadi dari Miss Jasa sendiri, perubahan tadi menarik ya, kalau orang biasanya punya baju pergi lebih banyak daripada baju rumah, sekarang banyak yang memproduksi berubah jadi baju rumah, namun tetap kalau dilihat dari sisi resources-nya sendiri sangat nggak ada absorbance lagi, nggak ada demand untuk pembuatan ya, untuk Betul. Dan salah satu Indonesia salah satu sentra penjualan resources tersebut di Tanah Abang di Southeast Asia, salah satu yang terbesar, jadi mungkin itu widely impacted. Yes. Oke, thank you so much untuk Miss Cesa. Untuk session pertama tadi tentang apa yang sedang terjadi saat ini, ada dari sisi manajemen, ada dari sisi jual beli, dan juga dari sisi resources. Banyak sekali yang berubah, mungkin kita nggak bisa tap in semuanya, tapi mungkin view dari beberapa experts tadi sudah membahas tentang spotted beberapa area yang terimbas secara langsung dan dirasakan secara langsung oleh Anda. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke session kedua, yaitu challenges atau yang dihadapi oleh mostly pelaku bisnis dan juga consumer. Kalau saya lihatnya dari consumer gitu ya, jadi saya mungkin bisa menambahkan dari sisi consumernya. Anda sendiri juga pasti berpikir. Tapi dari sisi pelaku bisnis dan juga experts. Untuk sesi kali ini kita ada 3 panelis lain, yaitu salah satu ini senior semua dan semuanya berkecimpung di dunia industri fashion dan industri kreatif. Jadi mungkin kita juga bisa ambil takes on dari inputs mereka. Yang pertama ada Miss Nana Setiadi. Miss Nana sudah hadir? Hai. Miss, sehat?
How are you? I'm good. Sehat ya di rumah dengan anak-anak. Thank you. Wah, surviving ya. Alhamdulillah. Oke, Miss sebagai salah satu edukator dan juga pelaku bisnis yang pasti sekarang masih berjalan brandnya. What actually happened and what is the challenges part of the challenging part of this quarantine and COVID-19? Oke, so senang sekali bisa join di webinar hari ini, Serdino. Dan untuk challenges ini ada sebenarnya banyak banget yang mesti diadaptasi. Tapi definitely salah satunya adalah for me the first would be tidak adanya untuk di retail, untuk local brands atau untuk local designer, untuk adaptasi itu di tidak adanya physical store atau tidak adanya toko sama sekali untuk mencoba baju, untuk berjualan. That is benar-benar pertama kali ini terjadi di Indonesia. So, jadi mesti benar-benar kayak yang tadi Miss Jasa juga sempat mention kalau memang mesti beralih ke semuanya untuk selling online. Untuk beberapa mungkin lebih challenge untuk international retail shop yang memang tidak ada Instagram sendiri atau misalnya ini sendiri platform sendiri karena dari internationally untuk bisa langsung berjualan di misalnya Instagram atau online apapun. Jadi I guess untuk masalah physical store tersebut tadi mau nggak mau mereka mesti bisa beralih untuk yang mungkin tadinya internasional tidak ada Instagram sama sekali atau tidak prepare, harus bisa untuk ada platform untuk selling online gitu. Secara kalau misalnya local brands, local designer tentunya bisa bergabung dengan e-commerce online di Shopee, di Topet dan benar-benar bisa meneruskan dan mengkampanyekan Instagramnya sendiri untuk lebih kenceng lagi gitu. Dan yang kedua tentunya I think most of professionals dan yang bekerja itu ngaruh banget dengan changes in the income atau payroll. Jadi definitely karena itu spendingnya pun udah jauh lebih berkurang dari biasanya. Apalagi sekarang lagi mestinya peak season di mana orang banyak sekali belanja, orang banyak sekali spending untuk kebutuhan festive season, modest wear lah, dan definitely baju-baju lain untuk liburan gitu. Tapi sayang sekali this period itu benar-benar something yang memang different gitu loh. Jadi mungkin untuk para retailer, local brands memang harus lebih menawarkan online offers untuk bisa terus maju dan berjualan, such as bundling mungkin, or either discounts, or maybe installment juga. Gitu. Dan yang ketiga sih definitely merchandise overstock itu yang mungkin ditakutin para retailers, designer dan lain-lain. Jadi ya itu tadi mesti balik ke sanggupnya berjualan dalam online. Dan definitely untuk local designers and brand harus bisa hold productions, and then harus bisa dan mau mengubah mungkin reducing a bit of the prices untuk new collection-nya. Facts-nya adalah aku lihat beberapa pioneer of desainer lokal yang memang memberikan sales di koleksi terbarunya gitu, mau nggak mau untuk dengan keadaan seperti ini yang mungkin sebelumnya nggak pernah koleksi terbaru atau koleksi raya collections lah, koleksi modest festive yang lain-lain, dalam koleksi terbaru harganya sudah dipotong sale gitu. Dan I guess untuk yang keempat yang biasanya fashion itu banyak sekali events, banyak sekali marketing strategy, ada event lah, ada pembukaan toko lah, dan lain-lain. Ada banyaknya sekali event yang sekarang mesti benar-benar semuanya stop. Jadi it's something yang very new that would be also I think one of the biggest challenge that we have to hadapin saat ini gitu. Oke. Dan yang terakhir sih ke omset ya.
Itu tadi pentingnya yang biasanya dikejar untuk apalagi Lebaran, ada yang sudah produksi dari tahun lalu, ada yang udah nyiapin print bahan, keluar ini itu, tapi sekarang tiba-tiba jualannya langsung drop. Mungkin untuk tetap mengejar omset itu tadi, jadi bisa untuk ngadain a lot of online offers untuk tetap bisa mengejar omsetnya juga sih gitu. So I think kalau dari sisi retailers and local brands and designers, this would be a part of 5 challenge yang mesti dihadapin. Oke. Thank you, Miss. Kalau saya mau tadi udah banyak banget nih what actually everybody just feels it gitu ya. Jadi generally everybody think about the same thing and feel the same thing. Kalau untuk your very own business, how is it actually happening the challenges yang paling hitting and to survive itu gimana? Facts adalah so I have a small local brands itself, dan benar-benar kita untuk dari awal memang tidak menyiapkan produksi untuk festive collection, which biasanya this is one of the most collection yang akan ku kejar omsetnya. Maksudnya inilah saatnya kita benar-benar berjualan. Tapi karena dari 2 bulan terakhir memang udah keadaannya menurun, dan ini jadi mau nggak mau udah tidak produksi sama sekali. Okay. Kalaupun ada sisa produksinya, jadi it's by purchase order. Jadi maksudnya kita produksi beberapa setelah mengumpulkan beberapa beberapa style, bisa di purchase order sebelumnya. Jadi sekaligus produksi satu waktu based on orders. Gitu. Okay. Kalau shiftnya sendiri ada shift dari demand dari pembeli, mungkin ada shift maybe like kayak tadi sempat disebutkan, apakah berubah menjadi comfort wear ataukah berubah menjadi any type of demand ya sekarang, atau mungkin ada demand untuk masker atau APD seperti itu? Bener banget, loungewear sih sekarang lebih dibutuhin. Jadi kita kalau misalnya from my side, my brand, apa yang kita mesti lebih banyak t-shirt kita untuk bisa kasih video recycle, atau apa yang bisa ngebuat barang tetap kejual, tapi dengan sistem maksudnya itu tadi, mengubah recycle atau cara lain yang lebih inovatif untuk tetap bisa berjualan gitu. Okay. Thank you so much, Miss. Nanti kita akan kembali lagi, tadi menarik sekali ada 5 poin yang actually happening for all of us. Nanti kita akan kembali lagi dengan Miss Tana. Yang kedua kita ada seorang pembicara. Thank you, Miss. Sir Jordan Mazuki, seorang lecturer di LaSalle College Jakarta dan juga pelaku bisnis industri kreatif. Di sangat halo Sir Jordan, sangat bisa represent industri kreatif sebenarnya. Banyak perubahannya, nggak cuma produksi aja, tapi mungkin dari desain, dari any supporting business di sekitarnya. Silakan Sir Jordan. Videonya sudah hadir kah? Videonya udah di on ya? Ya, sudah. Oke. Silakan Sir. Thank you, Sir Dino. Very interesting topik. Saya udah ngikutin dari berbagai macam aspek, dan saya ada beberapa insight sih. Terutama saya, karena saya bergerak di visual communication design, dan saya punya brand juga sendiri, dan currently, I'm working for my own publishing, dan ada beberapa insight juga dari teman-teman juga. Mereka itu graphic designer, dan yang pertama itu sih lebih tadi Sir Richard bilang penyampaian informasi, banyak banget informasi yang kita dapat, dan itu benar-benar riuh banget, ada yang salah, ada yang benar, ada yang kacau, ada konspirasi, ada ini, ada itu, dan saya mikir untuk orang yang nggak suka baca atau anggap aja kayak kakek kita sendiri yang dia informasi terbatas hanya WhatsApp grup keluarga, itu jelas-jelas sudah akan ngaco banget, dia akan dapat informasi yang udah dipengaruhi ini, udah dipengaruhi itu, dan di sini saya udah berdiskusi juga dengan teman-teman desainer juga. Kayaknya kita harus ada inisiatif untuk mengurangi atau reduksi penyampaian informasi dari pemerintah. Yang kedua itu adalah data. Data itu sangat penting. Data itu lagi-lagi juga nggak ada konsistensinya. Data dari pemerintah, data dari news, data dari manapun itu, even di Amerika, di Jepang, semuanya simpang siur. Dan
di sini kita sebagai desainer atau pelaku kreatif, I guess it's very important to reduce the information dan membuat satu informasi yang lebih jelas, entah korban jiwa, entah seberapa defisit kita, seberapa itu aja sih. Dan penyampaian itu juga sebagai kita kan peduli banget visual, tapi karena saya graphic design, saya cuma ada satu aspek, yaitu bikin informasi gampang dibaca dan gampang dicerna. Itu aja. Mau jelek, mau bagus, bodo amat, tapi kita perlu banget orang yang di bawah banget itu ngerti, dan itu adalah satu yang saya pengen lakuin. Bagaimana membuat komunikasi lebih jelas untuk semua orang, gak cuma orang yang di fashion, gak cuma orang di desain, tapi semua aspek. Dan saya juga kebetulan sempat bekerja salah satu bupati juga di Lampung, dan dia itu ternyata bikin campaign sendiri bagaimana cara pakai masker, tapi dengan sebegitu simple. Kita sebagai desainer sampai mikir, wah dia bukan orang desain, dia bukan seorang apa, tapi dia bisa menyampaikan semuanya itu secara jelas. Karena mungkin dia emang paling mengerti semua aspek, nggak cuman, walaupun dia progresif banget orangnya, dia kerja sama arsitektur Andra Matin, dia kerja sama graphic designer yang progresif juga, tapi dia juga nggak mengecilkan yang nggak progresif, yang konvensional sama yang konservatif, dia nggak ninggalin gitu. Jadi kita pengen asik sendiri, kita jangan, kita harus mikirin yang orang-orang yang nggak terlalu terbuka tentang art dan semuanya. So, menurut saya itu yang pertama. Terus yang kedua, juga kita ada banyak banget sih teman saya yang fotografer juga udah mulai offering foto gratis untuk industri-industri kecil. Sekarang banyak banget industri kayak baju yang nggak usah didesain lah. Ya, balik lagi kayak baju piyama atau baju-baju yang nggak didesain, yang dari Tanah Abang. Nah itu mereka offer still photography for free. Wow. Okay. Dan juga ada graphic design company teman saya yang udah ada inisiasi untuk menggratiskan konsultasinya dengan syarat bahwa mereka emang benar-benar baru, mereka emang belum ada social media, dan mereka belum ada kepentingan kayak oke, gue pengen profit karena gue udah kaya, tapi benar-benar yang orang di bawah. So I think that's really very nice to see the inisiasi ini yang menurut saya penting banget. Oke. Thank you, Sir Jordan. Kayaknya ada gangguan teknis dan ada gangguan internet. Kalau mungkin masih terkoneksi, nanti mungkin bisa dihubungi kembali, atau nanti kita akan balik lagi ke Sir Jordan ya. Tadi yang pasti insights-nya adalah data, consistency data, dan juga creativity in data delivery. Dan yang kedua adalah free initiative for most of the businesses or the infected businesses. I think that's very important. That's what actually happened now. Untuk saat ini kita masih ada satu pembicara lagi dari Sir Richard Kaunang. Saya dapat message dari Sir Richard Kaunang tadi. Sir Jordan ke log out. Selanjutnya akan ada juga salah satu yang paling senior sebenarnya di dunia industri kalau di-compare dengan kita semua, dan juga yang paling mungkin bisa merasakan what actually happens from designers. Kalau tadi yang pertama Miss Nana adalah experts in retail dan juga RTW production, kemudian yang kedua ada Sir Jordan dari creative dan fashion. Fashion nggak cuma production aja, tapi juga ada photography, ada design, ada art direction, ada creative direction. Itu juga very impacted. And then the last one from the designer himself, Sir Ihwan Toha, kami persilahkan. Sir Toha sudah bisa hadir bersama dengan screen-nya ya, Sir Toha. Sehat sampai hari ini, Sir? Mungkin boleh di landscape-kan kameranya karena sengaja saya landscape-kan biar beda sendiri gitu loh. Oh gitu ya, biar bisa. Tapi kelihatan cuman pundaknya aja nih, Sir. Oh iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya, jadi kelihatan kurus kalau dari samping. Iya betul. Oke, Sir, menurut Sir sendiri challenge-nya yang sedang sekarang dihadapi, yang nyata di depan mata, dan juga
apa yang terjadi di teman-teman designers dan juga teman-teman dan network designers di international? What actually happened, sir? Ya, kalau saya mungkin mewakili beberapa ya semua fashion designer yang mempunyai bisnis made by measure dan juga konvensional. Klien datang, kita desain, kita ukur badan mereka, terus kita jahit, terus kita delivery dan yang lain-lain seperti itu. Dan juga challenge-nya mungkin banyak ya, contohnya mungkin dari fitting dan altering atau pengepasan. Ya, jadinya kita sudah tidak lagi bisa ngepas badan ke klien, apalagi kalau garment-garmentnya seperti kebaya, evening wear, setelan, dan yang lain-lain. Nggak mungkin kita fitting via online seperti itu. Dan juga klien kan maunya juga ketemu desainernya langsung, dan mereka ingin dihargai gitu kan, ketemu desainernya langsung. Kedua adalah texturing. Ya, sebagai fashion designer ya mbak-mbak atau mas-mas kalian yang menjadi peserta webinar di sini mungkin juga bingung nanti kalau cari bahan seperti apa. Tadi juga dibilang oleh Cesa, texturing, kalau kita ngomong texturing adalah tekstur bagaimana kita merasakan surface dari sebuah bahan, merasakan atau mengidentifikasikan atau menyentuhnya. Loh, kalau kita nggak nyentuh, kayaknya kita akan kurang afdol seperti itu. Jadi nggak mungkin texturing itu kita melakukan via online. Okay. Habis itu mengukur atau ya mengukur badan klien seperti itu. Dan itu kalau sekarang mungkin sudah ada sudah ada alatnya, jadi disebut dengan Fitronic 3D Body Scanning, alat ukur dengan cara men-scan, jadi orang masuk ke dalam alat scanning dan diukur, tapi kan kita belum tahu berapa harganya dan juga akurasinya seperti itu. Dan juga yang keempat adalah fitting room, ya mungkin di butik kita ada fitting room, tapi mungkin saya akan menceritakan secara global seperti Departemen Nordstrom sedang memikirkan bagaimana teknis penjualan, fitting, dan yang lain-lain dalam physical store mereka. Jadi mereka mengurangi pembayaran fisik seperti sebaiknya memakai kartu kredit atau e-money, terus juga mengurangi jumlah SPG dan SPB-nya demi physical distancing, juga mengurangi ruang fitting dan juga memikirkan bagaimana atau meredesain bagaimana ruang fitting yang sesuai dengan standar kesehatan demi social distancing ini dan juga menghindari dari COVID-19. Dan biasanya orang kreatif itu seperti saya itu ruangannya itu dipenuhi oleh orang produksi dan orang staff-staff kreatif yang lainnya. Dan juga saya baca di Gentleman Quarterly, Neil Barnett, fashion designer Inggris yang konsentrasi ke baju pria, dia curhat bahwa segalanya itu semuanya dimasukkan ke dalam komputer dan komunikasi mereka itu tidak lagi personal, lebih ke verbal. Itu yang cukup memusingkan dari kita semua sebagai fashion designer. Terus saya baca di Harper Bazaar ya, tadi juga Miss Cesa juga cerita, saya mungkin ada video Lacoste ya, dan juga ada Lacoste, LVMH, Gap, dan yang lain-lain itu mereka memproduksi masker, hospital gown, hand sanitizer, baju hazmat, dan juga alat-alat pelindung diri dan yang lain-lainnya. Tantangan dari fashion designer adalah jangan hanya mendesain, jangan hanya membuat hanya karena ikutin tren atau hanya mencari peluang bisnis. Jadi produk-produk untuk pelindung itu sebaiknya juga harus memenuhi protokol kesehatan dan juga di-approve oleh orang yang berwenang seperti itu. Nah, saya juga baca di Straits Times Singapura seperti itu, physical store dan butik-butik tidak lagi bisa diandalkan. Tapi di samping itu, e-commerce itu juga sudah overloaded. Jadinya, how to keep the prices low when there is cost production high, dan China itu sudah menutup operasinya itu sejak Januari, sementara Korea itu di Februari. Jadi itu yang mengefek production time dan juga efek pada international shipping. Terus juga Mistana juga saya juga tadi misalnya juga share tentang stok yang menumpuk. Saya yakin para expert di sini, narasumber di sini bisa memberikan masukan pada kami fashion designer bagaimana memanipulasi atau yang memanipulasi stok yang menumpuk atau ya memanipulasinya. Kalau misalnya dari segi sustainable fashion kan sebaiknya disumbangkan atau didonasikan. Cuman kalau kita
selain disumbangkan, apakah ada masukan-masukan yang lain lagi? Ya, sekian Gino, terima kasih. Oke, Sir. Tadi ada tampilan yang baru tadi yang seperti di-share. Mungkin saya akan share sebuah video yang tadi sempat ditampilkan. Iya, ini adalah video Lacoste. Lacoste memproduksi masker dan juga mereka juga membantu mengkampanyekan lingkungan hidup dan juga sustainability fashion. Ya. Baik. It's Colted with your weekly COVID-19 roundup. First up, Lacoste has now produced 100,000 masks in the fight against the virus. The brand is continuing coronavirus aid, with the next milestone being to produce 200,000 masks. Next, single-use plastics on the rise as a result of the pandemic. US states are rolling back the ban on plastic bags, and stores are banning the use of reusable shopping bags. Restaurants are also turning to single-use cutlery to reduce infection risk. In other news, Banksy unveiled his latest artwork last week in homage to the NHS. The art appeared at Southampton General Hospital. Dan juga penghargaan untuk pekerja medis ya, seperti itu. Pekerja medis dianggap hero seperti itu. Garment factories have reopened despite the nationwide lockdown. Workers have said that their lives are being put at risk as they are forced to work in cramped conditions without the provisions of masks or social distancing measures. The garment industry is the country's biggest revenue, with an estimated worth of $34 billion and employs more than 4 million people. Let us know your thoughts on these updates below. Okay. Gambar satu lagi dong, Din. Sardino. Ya, ini yang apa gambar satu lagi, bisa nggak? Ya, bisa. Tunggu sebentar. Thank you. Nah, ini refernya ke yang tadi saya bilang ya. Apa? Nah, ini yang udah kelihatan ya, yaitu kan bikin masker dengan memakai rajutan seperti itu, dan buat saya itu ya agak ketidakpedulian ya pembuatnya itu terhadap kesehatan, dan juga ya akan memudahkan pemakainya itu terjangkit COVID-19. Ya, selesai. Thank you, Sardino. Okay. Ya, jadi sebenarnya tidak memenuhi standar gitu ya, Sir, ya. Banyak yang menjawab challenge tersebut dengan sesuatu yang mungkin terlalu kreatif atau mungkin terlalu jauh pandangannya terhadap desain, tapi justru malah tidak memenuhi standar kesehatan. Baik, tadi sudah disampaikan challenges dari Miss Nana Setiadi dan juga dari Sir Jordan Mazuki serta dari Triwantoha. Thank you so much, Sir. Nanti saya rekap terakhirnya saja, karena challenges-nya banyak sekali. Anda jangan berharap bahwa semua challenge di dunia fashion bisa tersebutkan. Mungkin di dalam benak Anda banyak nih yang sama gitu ya, at the same condition with them. You can write down. Anda bisa tuliskan untuk di dalam pertanyaan, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan nanti kepada semua panelis. Nah, session yang ketiga kita akan pengen tahu nih foreseeable future. Kalau bilang future mungkin 10 tahun ke depan kali ya. 10 tahun ke depan memang akan changes. Ya, we have a lot of changes. Tapi foreseeable changes and possibilities untuk kita bisa keluar atau mungkin survive atau justru malah shift kepada action lain yang mungkin akan bisa Anda catat untuk bagaimana cara kita shift dan kita survive dalam kondisi ini. Salah satunya juga akan disampaikan oleh 3 panelis kita. Yang pertama adalah Miss Fanny Wiyadi. Kami persilakan, Miss. Sudah hadirkah? Kamera berserta dengan mikrofonnya. Hai. Hai, Miss. Sehat sampai hari ini? Great. Sehat semuanya ya. Okay, what do you think is your foreseeable possibilities and foreseeable future for fashion industry and fashion business in general? Okay, so basically I'm just continuing from the previous comments and input from the other speaker, and I agree that fashion somehow obviously changes. So instead of a physical fittings, actually Japan has been developing an application and has been using the application where you can actually fit the clothes
with an LCD with a camera on without actually trying the clothes physically. So same with the makeup as well, beauty industry, since it's close and related, they actually already develop a application to actually put on the makeup without physically going to the store and try on the products. Okay, and I also would like to add a certain trend of the products that might be in trend for the past, let's say if this pandemic will last for 2 years, then maybe things that is currently really high in Google. This data, I actually get it from 3 countries, US, Australia, and UK. And they are a very high top 50 is in fact shorts, so maybe people like us, we have like wearing a formal shirts or jackets on top, but then actually wearing shorts underneath because we are still at home. And then things like a nightgown, which is maybe similar with what Miss Nana just mentioned, so people, because we are staying home more, a longer period of time, so anything that is relating to homeware will be a very good trend. And of course, because we want to look good still on the camera, so there's necklace and then brooches, accessories, that eventually, I would say, implementing or complementing our appearance onto the work from home kind of webinar. And of course, since we now suggested to have more outdoor activity, although not necessarily going to the public, but just outside our house. So sunscreen is actually also been very popular between all the others, I would say, customer. So maybe if you are, and if you notice also, a lot of people now doing exercise at home because we cannot go out to the gym anymore. So sportswear are still very much in. So maybe people wearing, something a little bit more casual compared to a formal clothing. All right. So those are basically things that is very popular in the Google search, and could be a very good input for the current designers. And also, fashion entrepreneur who probably, get stuck. So this is the time where you do a pivot. Call it a pivot. So recently, I also consulted with one of a local sustainable brand. They have been very strong in the US market, retailers, but recently they got stuck. All the orders, can't be, reproduced because people stopped going to the shop. So all their orders, are canceled. And what we're actually talking about is how they should pivot to making a sandal for home. Okay. 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 Instead of It changes sandal of the product, yeah. for outdoor. Yeah. Yeah. So pivot can be, things that that is suitable for the current work from home, stay from home. That kind of environment will be, very much in. Okay, so do not be feel I would say really, let's say, down because of this, because when there is this kind of thing happen, there's another opportunity actually arise. There's a new millionaires in Malaysia, and he's a very young guy. He has sold millions of laptop pads, and he sold it in 3 weeks time, millions of them. Wow. So a lot in the product. Yeah. So and he he's a young guy, he's just still in college, and he's like, okay, there's an opportunity, people will look for things to support them to be able to work from home better. Yeah. Easier. So that's my gives you insight on what kind of products or even application that if you are into startups or IT, that could be a good solution. Okay.
insight-nya luar biasa sekali karena tadi kita kepikiran banyak produk. Kalau dari sisi produknya sendiri shifting ya. Jadi you have the design now and the design is just 100% change. Dan mungkin juga kalau sekarang mau menuju Lebaran kita masih punya sekitar beberapa minggu. Sekarang Lebarannya pun mungkin Lebaran versi atas aja gitu, bawahnya tetap santai ya. Tapi Lebarannya di bagian atas aja. It could be a shift too. Dan juga sandal for Lebaran at home, maybe that will be something interesting for product development for fashion industry. Very interesting about online experience. Kita biasanya experience-nya ke toko, tapi mungkin online experience-nya menjadi berubah gitu ya, Miss ya. Oke. Ya, thank you so much untuk Miss Fanny. Nanti kita akan kembali lagi kalau ada pertanyaan mengenai product development and application development. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tadi sudah dibahas tentang online experience, store experience. How about it? What is the near future about the store experience yang sekarang mungkin sudah hampir tutup di Indonesia 2 bulan. Sudah banyak katanya toko-toko yang mulai jamuran. Kami persilakan kepada Miss Anita Dian Ekawati dari Interior Design LaSalle College Jakarta dan juga practitioner for almost 20 years. So, Miss Anita. Halo, Serino. Hi, Miss. How are you? I'm very good. Miss sendiri sehat ya, mudah-mudahan sehat. Yeah. What will happen, Miss? Untuk in the near future, store ini biasanya kita store layout itu jadi kelas sendiri gitu ya. Kita punya visual merchandiser dan we're thinking about customer experience and what actually will change in the future and what is the insights for that. Oke, kalau dari saya mungkin dari sisi interior design yang sangat mengandalkan physical space sangat challenging ya, berada dalam situasi pandemi dan mungkin physical experience will be hard. Tapi kita tetap harus optimis ya, all of this will be over and semua akan normal kembali supaya saya juga bisa dapat kerjaan lagi gitu ya. Kalau saya mungkin melihat dari sisi shopping experience ya, di sini menyadarkan kita pentingnya integrated system antara offline dan online store. Jadi gabungan antara kedua ini menurut saya memang sudah menjadi suatu keharusan di bisnis fashion sekarang ini. Jadi terutama di masa pandemi ini penjualan juga masih bisa tetap berjalan ya dengan adanya online store-nya. Jadi penting banget adanya integrated system online dan offline. Gitu. Ini mungkin harapan saya ke depan ya untuk physical space after this pandemic gitu. Saya masih percaya physical experience sama pengalaman fisik terhadap suatu produk itu penting gitu. Tetap ada di fashion business gitu ya, khususnya retail. Walaupun dengan segala kelebihan online store, see, feel, touch, and experience kita sebagai manusia masih perlu itu gitu. Yeah. Jadi di beberapa survei terbaru dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Amerika tentang consumer behavior, salah satunya Ethicalist perusahaan konsultan manajemen terhadap segmen umur dari remaja, millennials, baby boomer sampai senior. Mereka saya mengambil rata-rata aja ya, untuk beberapa produk fresh fruit, specialty products, di atas 80% customer masih memilih untuk melakukan pembelian di offline store. Sedangkan untuk produk clothing, pakaian 60% masih memilih membeli secara offline. Gitu. Jadi kita perlu akui bahwa baik online store maupun offline store kita masih mempunyai kelebihannya masing-masing gitu. Tentu strategi bisnisnya harus di-customize lagi dengan produk dan brand masing-masing, seberapa besar mengandalkan online store dan seberapa besar mengandalkan offline store gitu. Untuk physical experience sendiri untuk produk kan pastinya menciptakan bonding ya untuk your customer by experiencing your product. Keep reminding your customer that you are exist gitu. Mungkin bentuk physical experience nggak terbatas ya hanya dalam store, bisa aja dari event, exhibition yang mungkin sekarang agak sulit untuk dilakukan gitu. Tapi kedepannya kita percaya deh untuk ini semuanya akan bisa kembali normal gitu ya. Atau mungkin juga ada elemen of surprise dari pop-up store, brand-brand besar yang sudah terkenal pun memanfaatkan pop-up store sebagai showcase untuk mengingat kembali customer-nya akan eksistensi mereka.
dan come up with new concept every time gitu. Jadi untuk sekarang kita perlu banyak evolusi physical store yang memberikan innovative user experience gitu, terutama dengan memasukkan platform-platform digital technology gitu. Okay. Saya rasa mungkin so far pandangan dari saya itu, Sardino. Iya. Menarik sekali sih, Miss, karena sebenarnya dengan absen kita physical connection dan senses experience kita sebenarnya lagi absen nih sekarang. Tiap hari cuman dari kasur ke kamar mandi ke ruang TV bosan banget kan ya. Itu, sebenarnya memunculkan sebuah craving tersendiri untuk punya relationship lagi dengan brand dan tangibility dari sebuah brand melalui pasti physical evidence gitu ya, physical store. Ini mungkin mudah-mudahan akan jump up lagi setelah kita boleh keluar. Perbedaannya mungkin harus ada distancing, produknya kita tidak bisa lebih besar, tapi mungkin experience-nya pasti kita sebagai human being or mamalia lah gitu ya. Kalau secara scientific, mammals still need our 5 senses to be served gitu ya. Oke, thank you Miss Anita. Nanti kita akan kembali lagi untuk physical store, what happen in the future. Tadi menarik sekali pop-up store dan juga consumer behavior yang berubah membuat elemen surprise yang sebenarnya kita membutuhkan sesuatu yang tetap terkoneksi dengan brandnya. Yang terakhir kita akan membahas sebuah what happened in retail and education in general dari Miss Sinta Sujarwo. Kami persilakan untuk muncul dengan mikrofon dan videonya. Hai Sardino. Hai Miss, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, is pressure on being the last one. Justru malah banyak nih nanti take on-nya karena udah anget banget kita semuanya udah mulai tune in gitu ya. Okay. What do you think is it's considerable and foreseeable future? Maybe 6 to 1 year, 6 months to 1 year. What actually happened? Okay. What happened? Gini deh, aku mau mulai dari awal dulu tentang retail, kondisi retail beberapa bulan ke belakang dan atau 1 atau 2 tahun terakhir ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang retail sendiri tuh selama 1 atau 2 tahun belakangan tuh sebenarnya udah mulai mengkhawatirkan. Sebelum COVID pun retail meskipun itu local and globally itu aja tuh udah selalu ngebahas dan hangat tentang ngomongin tentang dampak ekonomi atau dampak e-commerce ke bisnis offline mereka. Dan setahun belakangan pun sebenarnya ya banyak offline store yang udah mulai ditutup. Dan bisnis-bisnis lain juga yang udah mulai ditutup dan switch ke online full gitu. Dan setelah COVID ini pun yang bertahan, bisnis yang baik-baik aja dan yang bertahan tiba-tiba ya dipaksa untuk diam, dipaksa untuk tutup gitu. Dan setelah 1-2 bulan belakangan ini akhirnya mulai people are switching their business model, terus udah gitu udah mulai banyak berita yang juga mengkhawatirkan kayak kemarin misalkan aku baca dari detik.com itu udah menulis data bahwa sudah ada sekitar 2 juta pekerja retail yang sudah di PHK. Dan itu kan udah buat kita yang di retail udah mengkhawatirkan ya what's gonna happen to me gitu, apalagi kalau misalkan small businesses bahkan yang big business gitu. Dan sebenarnya efeknya itu tuh udah kelihatan mulai bervariasi. Waktu awal-awal tuh kita mikirnya oh shoot we're gonna be in trouble gitu, tapi ternyata efeknya tuh beda-beda. Ada bisnis yang ternyata baik-baik saja, ada bisnis yang langsung hancur di bulan pertama, bahkan di minggu pertama gitu. So, kita harus apa sih sebenarnya? Kita harus siap-siapnya tuh gimana sih supaya mencegah yang tidak kita inginkan gitu ya.
Dan tadi setelah ngedengerin dari pertama Sir Richard, terus udah gitu pembicara-pembicara yang lain, aku bisa menyimpulkan seperti ini sih. Jadi I strongly agree with what Sir Richard present gitu ya. Business owner itu harus langsung ngelihat perubahan perilaku customer-nya. Ini yang juga aku fokusin di tempat aku bekerja. Jadi waktu pertama kita kena dampaknya, kita udah mulai khawatir. Kita bisnisnya men's grooming, terus langsung setelah itu let's switch. Everyone needs hand sanitizer, dan ternyata itu langsung boom, langsung meledak. Dan kita akhirnya langsung kekurangan bahan baku yang kita bisa we need to run gitu untuk memproduksi hand sanitizer, but then nope, cannot gitu, karena bahan bakunya juga everyone is doing it, semuanya pada bikin hand sanitizer. Jadi bahan bakunya juga udah langsung nggak ada gitu. So yang paling kita fokusin adalah kita harus mengenal siapa customer kita. Ada customer yang doing which is mereka terbiasa dengan work from home, income untuk mereka masih datang normal, mereka bahkan bisa memenuhi kebutuhan tersier mereka, tapi juga ada customer kita yang not doing gitu. Mereka having less income, bahkan no income sama sekali gitu. Nah, sebagai brand owner ya mau nggak mau ya untuk meng-cater customer yang doing ya kita harus jalanin bisnis seperti biasa. Semua produk harus available untuk mereka, bahkan mungkin untuk orang-orang yang lainnya juga gitu, calon customer yang lainnya juga gitu. Nah, untuk customer yang not doing ini mau nggak mau kita nggak boleh ninggalin mereka aja kan, kita harus stay with them, kita harus relate to them. That's why aku juga agree dengan poinnya Miss Cesa sama Sir Jordan tadi, adaptasi, saling membantu dan saling support. Mau nggak mau ya kita harus tahu ya kita pernah berinteraksi dengan mereka customer kita. Mereka harus stay sama kita. Meskipun dia tidak bisa membeli produk kita, we need to relate with them. Di sini awareness is very, very important. Nah, aku nggak mau panjang-panjang, aku mau mengakhiri poinku ini dengan meng-quote salah satu penggerak local business di Indonesia. Dia adalah salah satu co-founder dari Bright Spot Market, dan saat ini dia adalah Direktur Utama Smesco Indonesia, Pak Leo Theo Sabrata. Dia bilang gini ketika ditanya, what happened and what should we do gitu. Dia bilang begini, kita sebagai business owner harus bisa tumbuh bersama konsumen. We need to be able to evolve with them. Kalau lo sebagai brand owner bisa create some kind of trend, then do it, why not? Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. As a brand owner, you know exactly what to do. In the meantime, ini yang tadi Sir Jordan juga katakan, you need to be patient. Kamu juga harus bertahan, dan kamu juga harus bisa saling membantu. Itu dari sini, dari dari poin yang ini aja, kita nanti baru akan bisa ngelewatin ini, lalu kita akan tahu bersama-sama berjuang untuk kedepannya mau seperti apa. That's what I thought. Gitu. Luar biasa sekali Miss Sinta, tadi rekapnya ternyata udah cantik sekali ya, karena dari awal sampai akhir ternyata udah di take on-nya, saya juga jadi nyatet banyak gitu. Karena mungkin kata-kata yang paling kena sebenarnya untuk saya pribadi, maksudnya sebagai konsumen ataupun sebagai business owners or educator, tadi kata-kata yang paling tajam adalah adaptation, collaboration, and support. Kayaknya kita udah nggak bisa lagi baku hantam gitu ya, jualan hand sanitizer, saling berantem,
jualan APD saling berantem, kayaknya udah it's not a Red Sea anymore, it's totally a new world gitu ya. Dan yang paling penting adalah knowing your customer gitu, Sir. Jadi setiap business owner itu kan pasti customernya beda-beda ya. Betul. Yang tahu harus ngapain ya mereka sendiri gitu. Dan dengan beradaptasi dan dengan saling membantu, otomatis kamu tahu surrounding kamu seperti apa, dan from there kamu tahu harus apa dengan bisnis kamu gitu. True. Engagement dan relationship harus tetap terjalin walaupun tidak ada transaksi, mungkin seperti itu ya, atau mungkin transaksinya lebih rendah. Relationship, karena nanti setelah kita come out from this, karena that relationship will be so valuable for most of the brand. True. Gitu ya. Thank you so much untuk Miss Sinta Sujarwo. Thank you. Hopefully you are safe and stay healthy di rumah. Sir, thank you. Foreseeable future banyak sekali, mungkin ada bagi Anda yang setuju, ada bagi Anda yang kira-kira bagaimana ya dengan kondisi saya. Kalau tadi saya rekap dari awal, user experience, yang pasti digital user experience dari semua brand harus bisa adjust, dan itu pasti akan semua berubah ke depannya. Mungkin kalau yang dulunya handphone hanya untuk social media, tapi sekarang juga jadi bahan untuk menciptakan experience, tadi dari Miss Fanny, yang kemudian produk juga berubah, produk fashion berubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan sehari-hari atau mungkin lebih comfortable, dan mungkin banyak sekali yang bisa di-cater untuk banyak demand baru gitu ya, yang demand lama sudah berubah, new normal, we change all the demands. And then tadi store experience, elemen surprise di depan, jangan khawatir kalau store sekarang tutup, nanti mungkin ke depannya nggak ada yang datang lagi dong, karena mereka udah lupa dengan store experience. Actually no, ada beberapa insight dan input dari Miss Anita untuk bilang bahwa elemen surprise dan elemen absence ini justru bikin kita makin pengen lagi ketemu dengan brand-brand yang sudah dulunya sempat menjadi relationship dengan kita. Dan tadi adaptation, collaboration, support, dan making relationship and make sure you still engage with your customers and knowing your customer behavior in daily basis, I think that's the highlight from Miss Sinta. Untuk saat ini, saya membuka 3 pertanyaan, atau mungkin 2 atau 3 pertanyaan kalau Anda sudah terlalu lama, karena tadi targetnya 1 jam. Pas ini 1 jam panelis, kita punya 2 pertanyaan. Mungkin rekan-rekan dari produser untuk bisa membantu saya. Kalau apabila ada pertanyaan, boleh saya minta 2 untuk sebutkan nama dan dari mana serta pertanyaannya. Pertanyaannya 1 aja kalau boleh ya. Jadi pertanyaannya bisa lengkap dijawabnya. Kalau pertanyaannya banyak, nah itu takutnya cuma brief aja. Boleh, apabila Anda ingin bertanya, kami persilakan untuk menyalakan mikrofon, serta langsung saja berbicara, langsung sebutkan nama dan dari mana. Dari total partisipan saya, mungkin di samping boleh dibantu juga kalau ada yang ingin berbicara, bisa langsung unmute, kemudian bisa disampaikan. Ya, mungkin Ica atau mungkin produser yang lain. Di sisi lain juga, kalau Anda masih punya pertanyaan yang lebih banyak lagi, Anda bisa langsung email atau mungkin persiapkan pertanyaan tersebut, bisa dihubungi ke Lasal Indonesia atau mungkin lewat direct message Lasal Indonesia, ataupun juga bisa meng-email langsung kepada Lasal College Indonesia. Nanti Anda sudah dapat emailnya dari produser yang sudah melangsungkan webinar ini, tadi bisa langsung dikomunikasikan lewat email. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dan akan di-address melalui webinar selanjutnya, ataupun juga melalui jawaban langsung. Saya rekap kembali dari awal, apabila Anda pertanyaan masih boleh ya disampaikan ke saya, atau mungkin langsung di-unmute saja, tapi sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda, saya akan rekap bahwa pembicara-pembicara kita ada 9, beserta dengan host webinar ini tadi adalah lecturer dari Lasal College Indonesia. Ya, saya ada penanya nih sepertinya ya. Saya ada yang unmute tadi, ada pertanyaan? Halo. Ya.
Halo Sardino, ini aku Cindy, alumni Lasal. Hai Cindy, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ya, Cindy. Jadi, Cindy aku ada Francis. pertanyaan Oke. kayak Ya. yang tadi Miss Sinta ngomongin sebelumnya tentang kayak kan kita harus kalau untuk customer yang tetap bisa beli itu kita kan berarti basically harus keep up dengan uploading new collections gitu kan. Tetap launching terus gitulah. And then buat yang kalau customer yang nggak bisa belanja, yang kayak tadi kan ada bilang kan kayak we need to relate to them gitu loh. Maksudnya caranya tuh gimana ya? Oke. Relationship mungkin technicalities gitu ya. Secara teknisnya, secara langsungnya bagaimana dan juga engage. Oke, silakan Miss Sinta kembali lagi dengan Cindy Francisca tadi. Hai Cindy, thank you buat pertanyaannya. Kalau ngomongin tentang gimana sih caranya relate to them gitu, sama aja kayak hubungan temenan ya. Kalau misalkan temen kamu ada yang sakit atau temen kamu ada yang punya masalah, pasti kan kamu sebagai temen itu akan be there for them regarding situasinya seperti apa, dan mungkin ada penghiburan gitu. So kalau misalkan kalau kita mau ngomongin tentang brand, langkah-langkah ini tuh bisa aja mungkin seperti misalnya lebih ke social media ya. Jadi langkah-langkahnya bisa ke post or IG story yang lebih engage ke mereka. Jadi untuk aware aja kalau we're in this together. Lo nggak sendiri. Gue juga as a brand gue juga suffering. So it's okay. In this time semua orang juga suffering. So take your time, do what you do what you can do, and things like that yang lebih encouraging buat mereka. Juga kayak misalkan post Instagram yang lebih kayak misalkan kata-kata yang encouraging, terus atau enggak kamu juga secara socially kamu berperan serta untuk ikut membantu misalkan penyumbangan masker atau penyumbangan APD. Dengan begitu sebagai brand kamu memberi awareness itu kepada customer kamu untuk untuk bisa mereka melihat bahwa it's a global pandemic, semua orang mengalaminya. Gue ngerti apa, jadi kayak misalkan kita ketemu kayak ngerti aja gitu, okay, I know what your problem is, it's okay, we're in this together, okay, don't worry, yang kayak gitu loh. Dengan ngepost kata-kata encouraging seperti itu tadi, itu lebih daripada tidak mengenal itu sama sekali, tidak spotting itu sama sekali, itu malah kamu akan memutus hubungan antara kamu dan customer kamu gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba as a brand you're doing okay, kamu tetap seperti biasa secara marketing, secara social media, kamu kayak ngepost hard selling gitu, itu malah lebih lebih nggak peka gitu ya. Nggak peka aja, bener kata Sardino, kayak lo nggak peka aja dengan surrounding lo gitu. So instead of memutus hubungan itu dengan customer kamu yang udah ada, ya you can relate to them by doing so. Contohnya mungkin dari teacher lain ada masukan lain. Kalau take on Miss sendiri kepada seperti live, kan banyak sekali ya, banyak brand yang melakukan live discussion karena everybody knows that every brand punya pelakunya nih di belakang brand ini nih, pasti ada creative designernya, ada directornya, and then what is your take on in making live discussion, live conversation in social media, or maybe live music or whatever it is? What's your take on? I think it's a very very good idea, dan meskipun itu tidak menghasilkan
million of rupiah atau million of dollars, I think that's a very very brilliant idea untuk engage dengan customer kamu, untuk tetap masih ada. Jadi nama kamu tuh masih ada di market gitu. Dengan kolaborasi dengan brand lain, misalkan kamu brand skincare, kamu tiba-tiba kolaborasi dengan brand F&B misalkan, kalau misalkan itu possible, atau yang kemarin juga karena nggak bisa party di bar, nggak bisa party di klub, akhirnya DJ partinya online gitu. So meskipun itu tidak menghasilkan apapun untuk mereka dalam bentuk rupiah ya, cuma just to bring them home itu tuh ada feeling nostalgic aja gitu. Kamu jadi oh my god, I miss being outside, I miss being at the club, I miss being jalan-jalan di mall dan ngelihat brand ini gitu. So just doing so live Instagram atau live yoga atau live apapun itu that's one of the langkah yang lo bisa lakukan sebagai brand owner untuk relate to your customer gitu. Oke. Thank you, Miss. Ada mungkin Cindy masih ada yang bisa mau ditambahkan pertanyaannya? So far oke sih. Berarti jatuhnya lebih kayak brand presence-nya tuh dinaikin gitu ya, Miss ya? Yes, do what you can do, Cindy. Meskipun memang you're not the only one gitu. Dan dengan cara kamu keluar, dengan cara kamu berinteraksi dengan dunia luar, dengan customer kamu yang paling penting, itu you might get some idea of what to do next as a business owner gitu. Jadi kalau misalkan kamu mungkin punya brand fashion mungkin ya, mungkin kamu tidak berjualan, kamu hanya IG story dengan cara live yoga atau live dengan dokter ini, live dengan siapa gitu, itu yang menyentuh customer kamu sih, dan itu nanti akan memberikan kamu such a fulfilling feelings yang nanti kamu langsung akan ada alright, this is great, gue bisa mengenal siapa customer gue. Making relationship ya, highlight is creating relationship. By the end of the day, you know exactly what to do. Okay, thank you Miss Sinta. Mungkin tadi Cindy penjelasannya juga sebenarnya ketika customer kita sebenarnya semuanya sedang seragam ya di seluruh dunia, semua customer kita lagi di depan screen atau lagi di depan handphone atau lagi di depan TV. Itu cuman ada tiga lokasi itu aja yang sebenarnya bisa, itu salah satu yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya, and then you are connected through the screen. That will be one, and then the priority will be changes from sales. Jadi awalnya tadinya sosial media hanya untuk sales, tapi dirubah menjadi engagement. Kira-kira begitu ya, Cindy ya? Iya, oke. Oke, thank you so much, Cindy. Satu pertanyaan lagi. Kalau memang Anda ingin bertanya, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhirnya wrap up. Ada, ada suara. Yes. Ya, kenalin, nama aku Nabila. Sebenarnya di sini aku bukan student LaSalle. Tapi nggak masalah. Aku tertarik sama LaSalle. Ya, aku ingin nanya sih sebenarnya. Jadi kan keadaan yang kita lalui sekarang ini kan dianggap sebagai kayak survival mode ya. Dan kita akan kembali ke normal gitu, in fashion world gitu. Tapi ada kemungkinan juga bahwa this is the new normal gitu, di mana fashion akan menjadi digital based operation gitu, more digital based operation gitu. Nah, aku baca laporan dari Business of Fashion yang bilang bahwa kalaupun misalnya fashion kembali ke keadaan normal akan butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah, kira-kira untuk kayak speakers yang ada di sini yang banyak pelaku bisnis akan seperti apa? Apakah akan benar-benar kembali ke normal yang sebelumnya atau akan lebih mengikuti atau beradaptasi ke new normal gini? Meskipun nanti udah selesai gitu misalnya pandeminya. Seperti itu sih. Oke, thank you Nabila.
Pertanyaannya menarik sekali karena kalau sama-sama consumer pertanyaannya sama saya. Karena saya sendiri udah biasa enak kerja dari rumah, enak live dari rumah, nggak pengen kerja lagi, malah nggak pengen keluar rumah karena semua efektif di rumah. Is this the new normal? Dan right, tadi report from every fashion information portal, maybe this is the new normal. Orang nggak perlu datang Fashion Week lagi, Fashion Week-nya bisa online atau mungkin store juga bisa online and people change. What's your take on this? Mungkin tadi dari challenges dan dari foreseeable future, tadi kita punya pembicara dari challenges, mungkin Miss Nana Setiadi atau Sir Jordan Mazuki boleh atau mungkin ada teacher yang lain yang ingin menambahkan, kami persilakan untuk bisa langsung. Tapi mungkin bagaimana kalau ternyata ini the new normal dan we are not getting back to the normal life, but this is actually normal, and what is your take on this? Ada mungkin dari total pembicara yang lain? Saya Didin. Yes. Ya, boleh. Sir Ihwan Toha. Silakan, Sir. Ya, Nabila, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih sudah join our webinar ini dan menurut pendapat saya dan mudah-mudahan mewakili semua fashion designer di Indonesia seperti itu, dan sepertinya memang kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita menghadapi atau mengikuti ritme dari new normal life ini. Jadinya apa yang saya tambahkan tadi, mungkin kayak Neil Barnett itu curhat bahwa apapun semuanya dimasukkan ke komputer dan juga komunikasi tidak verbal lagi seperti itu. Bahkan orang setua saya usia 49 tahun atau mungkin ada yang lebih tua dari saya masih jadi fashion designer atau pengusaha garment seperti itu juga harus adaptasi dengan sesuatu yang baru dan tidak lepas dari IT industri ini seperti itu. Dan juga memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar lagi dan mengadaptasi dan juga banyak belajar dari kalian generasi milenial dan juga generasi setelah milenial apanya Din ya? Milenial, generation Y, generation Z. Sekarang generasi Z ya itu kami sangat membutuhkan kolaborasi dari kalian seperti itu, dan juga ya mau nggak mau, suka nggak suka ya itu kita harus hadapi, dan ya seperti itu deh ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain. Oke, thank you Sir. Ini Miss Fanny boleh hadir. Tadi Miss Fanny ada takes on customer experience dan products. Kalau ternyata new normalnya semuanya pakai baju rumah terus, nggak pakai baju kantor, gimana nih Miss? Tadi Miss Fanny sempat ada pembahasan. The new normal is this, and maybe people will just shift to the new normal. What is your take? Bisa hadir tadi? Yes. Yeah. So on the research, the current news around the world, that honestly speaking, that will be the new normal. Unfortunately, we will not go back 100% to what we were, but there will be some shifting and changing. And as the experts said that this pandemic might last even for up to 2 years. So it's not just going for the planning for short term for these 3 or 6 months, but we're talking in years. So there's also a quote from one of the billionaire that the winner is not the strongest or the biggest, but the one who can actually change the most or adjust the most to the changes. Okay, adjustment and adaptation. Dan ini prosesnya dan semuanya belajar ya, seluruh dunia ini lagi belajar situasinya, even presidennya nggak tahu harus ngapain for the time being, mungkin foreseeable ada, tapi yes true, we need to adjust, and the one that is adjustable and agile yang lebih sustain ya Miss ya. Yep. Okay, and most of the panelists are agreeing that this is the new normal. And of course kita nggak 100% akan kembali. Dan education juga, kalau saya mungkin dari sisi consumer, absolutely I never tried online altering. Akhirnya bisa ngukur baju sendiri di rumah, ukur experience belanja sendiri di rumah. Tadinya nggak pernah belanja sebanyak
itu melalui marketplace, ternyata sekarang bisa nyaman belanja melalui marketplace. Kita yang tidak biasa webinar, sekarang akhirnya terbiasa dengan webinar. I think this might change and I might agree as a consumer. Saya agree bahwa new normal is the new normal. It doesn't have to be negative, but then it could change us a little bit more further in the future. Mudah-mudahan tadi Nabila nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan ke saya atau mungkin ke chat atau nanti bisa di DM langsung ke Lasal Indonesia. Next kita masih ada webinar lagi, nanti ditunggu aja tanggalnya kapan dan nanti bisa mengikuti kita di Instastory. Thank you so much untuk Cindy dan juga Nabila atas kehadirannya. I believe that the new normal will of course need us to be changing and kita butuh banyak sekali skill yang agile, yang tadinya mungkin tidak banyak belajar. We are out of comfort zone. We are all in the reset button, but then we are all in this together. We are at the same sea. Kalau dibilang tadi, we are not at the same boat. Yes, I agree. But then we are at the same storm. We are at the same sea, and everybody feels the impact, whether it's a significant impact or just a small impact. Yeah. Kalau tadi the current situation has been provided and the challenges and also foreseeable future sudah dipaparkan, mungkin tadi banyak sekali inputnya, nanti akan Anda bisa juga dari setiap sesi ini nanti akan ada pendalamannya lagi kalau memang tertarik dengan webinar kita, bisa memberikan input juga kepada kami dan nanti mungkin bagian-bagian tertentu yang akan dikupas secara mendalam dengan panelis-panelis yang lebih mendalam lagi, karena tadi hanya sekitar 5-7 menit ya mereka yang berbicara, kayaknya kurang dalam gitu, sedangkan informasinya banyak sekali yang bisa disampaikan. Kalau tadi sudah semuanya memaparkan apa yang akan terjadi dan sudah terjadi dan sedang berubah terjadi, thank you so much untuk para panelis. Nanti mungkin kalau tadi sempat, kalau nanti akan ada TikTok kembali, boleh di-follow Instagramnya mereka masing-masing atau mungkin komunikasi langsung dengan mereka melalui Lasal Indonesia. Terima kasih kepada Sir Richard Kaunang, terima kasih kepada Miss Reza Handini dari Lasal Surabaya, terima kasih kepada Miss Cesa Atarik, terima kasih kepada Miss Nana Setiadi, Sir Jordan Mazuki, dan Sir Iwan Toha. Terima kasih kepada Miss Fani Wiyadi, Miss Anita Dian Ekawati, dan Miss Sinta Sujarwo. Saya Dino Augusto mewakili seluruh panelis mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host kita yang paling hits sebenarnya satu Lasal. Kalau Anda mau pengen datang visit ke Lasal bisa nih, yang ini yang paling hits dan paling fashionable. Miss Alexa, bukan Miss Alexa Chang ya? Miss Cempaka. Oh, udah mirip banget soalnya di screen sama Miss Alexa Chang. Yeah, okay. Can we close this webinar together, Dino? Yeah. Okay. So please wait for me. Okay, I have a few last words before we close this interesting webinar. So before I close this meeting, I would like to give you all a special gift actually from Eco-Friendly, a 50% discount for soap bars. Why soap bars? Because Eco-Friendly wants to encourage you to live more sustainable by not using plastic bottle container. You can go directly to their website, ecofriendly.com, ECOFRENLI.com, and use the promo code LASAL EcoFriendly, EE. This promo is only valid for 1 hour actually from now. So go check out their website. And if you still have more questions, kayak tadi Dino udah bilang ribuan kali, you can reach out to our Instagram account at LaSalle College Indonesia and just drop us a DM. And don't forget to follow for info about the next webinar. I would like to thank everyone who made this event happen. And I hope that all of you who are watching find this webinar both insightful and inspiring. Stay positive, healthy, and thank you very much. Bye. See you next time. Thank you. Bye. Bye.